di perkotaan itu lahan semakin sempit, buat pertanian juga akan semakin hilang karena dibuat bangunan-bangunan. Fokus pertamanya emang di perkotaan, jadi kita meninggikan lahannya gitu, bukan melebarkan lahan. Manfaat kehadiran vertical farming mengurangi karbon footprint, kan masyarakat langsung mendapatkan sayuran di tengah-tengah kota. Ya kalau bagi saya itu regenerasi anak muda itu sangat penting, apalagi di dunia pertaniannya. Karena petani itu ya penerus dan pokok ujung tombak pangan yang ada di dunia atau di Indonesia. Halo, selamat datang di vertical farming yang tertinggi di Indonesia. Saat ini saya sedang mengecek tanaman tai basil. Yuk, mari kita cek tanaman yang lain juga. Kita naik ke atas. Yang pertama itu kita kan awal mula emang perusahaan software atau engineer. Jadi sebelum ladang farm dibangun itu kita ingin mengembangkan di teknologi di bidang pertaniannya. Dari 2022 sampai 2023 itu di pertanian itu pasarnya sangat luas. Jadi kita ingin fokus juga ke pertaniannya juga dengan menggunakan sistem vertical farming. Perbedaan konvensional sama hidroponik contohnya yang pertama itu perbedaannya kalau konvensional itu terpengaruh sama cuaca atau iklim ya. Karena di Indonesia ya saat ini cuacanya itu ya berubah. Jadi ya resiko gagal panennya itu sangat besar. Jadi ladang farm ini membuat inovasi atau terobosan baru di perkotaan agar masyarakat di perkotaan itu mendapatkan sayuran yang segar, yang sehat, yang fresh. Luas sekitaran 320 meter persegi dengan ketinggian 18 meter. Tuh, maka harus mempunyai sirkulasi udara yang cukup banyak atau cukup memadai. Jadi kita juga mempunyai fan-fan yang saat ini sedang jalan atau beroperasional, dan fan-fan ini jalan itu sekitaran kurang lebih 8 jam per hari. Nah, jadi di ladang farm ini ada 2 level yang ditanam selada dengan menggunakan lampu. Kenapa menggunakan lampu? Karena posisi
lampunya ada di rak bawah, jadi tidak terkena sinar matahari. Jadinya kita diperbantukan untuk menggunakan lampu pengganti sinar matahari dengan nyala kurang lebih 13 jam dalam sehari. Tapi menggunakan lampu pun itu ada tergantung dari jenis sayurannya. Contohnya kayak yang di samping saya ini sayuran selada itu membutuhkan cahaya itu kurang lebih ada 13.000 lux. Jadi kalau kita perbandingkan sama cahaya matahari itu ya perbedaannya tidak signifikan. Jadi ya masih batas wajar itu. Saya sudah sedikit menjelaskan tentang sirkulasi udara, terus tentang lampu juga. Yuk, selanjutnya mari saya jelaskan tentang sirkulasi airnya atau aliran airnya. Oke. Jadi proses perairan atau sirkulasi di ladang farm ini, kita satu sirkulasi ada mempunyai 2 pompa untuk menarik ke atas air tandon dari bawah naik ke atas. Jadi dari atas itu nanti gravitasi tersebut nanti turunnya di ujung. Kenapa kita turunnya di ujung? Agar airnya atau nutrisinya tercampur rata dan itu airnya juga lebih dingin. Karena dari atas itu air panas, jadi kita alirkan kembali ke tandon yang terakhir. Tandon yang terakhir kita kembali lagi ke awal dari pompa. Hidroponik itu hampir menghemat air 90% dari ya petani-petani yang mungkin ada yang di sawah atau konvensional lah begitu. Challenge yang saat ini itu di biaya operasional yaitu biaya listrik, Kak. Emang cukup besar, apalagi kita kayak di selada itu kan kita tanam di bawah, itu menggunakan lampu. Itu yang memakan biaya operasional yang cukup tinggi. Jadi ya rencana buat kedepannya kita akan memasang solar panel. Jadi itu solar panel itu bisa mengatasi biaya listrik sampai 50%. Tetapi itu akan membutuhkan investasi yang cukup besar. Jadi ya itu kita tahan dulu dan kita masih menggunakan listrik atau PLN. Nah, ini kan ada beberapa yang rokoknya emang hitam, Kak. Ini penyebabnya karena waktu penyiraman ada bagian yang tergenang. Nah, bagian yang tergenang ini kalau kena cahaya dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan rokoknya lumutan. Oh, ini karena Lumut. Iya, ini lumut. yang bagus tetap putih begini. Iya, tapi kan karena di sini tuh kalau siang panas, Kak. Dan kalau panas rokoknya jadi cepat kering. Jadi dari agronomis kita lebih baik dia tergenang tapi bisa menyebabkan lumut daripada dia kekeringan. Kalau kekeringan kan mati ya. Kita membuka baru 2 bulan itu ada 2 program, Kak. Yang pertama program visit atau kunjungan. Itu orang-orang datang untuk visit atau kunjungan dan bisa panen langsung dan membeli sayuran tersebut. Terus yang kedua kita punya juga program edukasi, Kak, atau belajar hidroponik dari proses persemaian sampai panen. Yang pertama bisa membuat ketahanan pangan di rumah. Terus yang kedua bisa membuka peluang bisnis baru untuk masyarakat yang ingin membuka di bidang pertanian.
Pagi teman-teman, pagi ini kita akan panen sayuran untuk dikirim kepada customer. Saya Samsudin. Hari ini kita mau panen Italian basil. Habis Italian basil kita lanjut Thai basil, selada, daun mint. Mari teman-teman kita ikuti panen Italian basil. Di perkotaan itu lahan semakin sempit, buat pertanian juga akan semakin hilang karena dibuat bangunan-bangunan. Jadi kenapa ladang memilih dengan menggunakan struktur yang tinggi? Karena fokus pertamanya emang di perkotaan, jadi kita meninggikan lahannya gitu, bukan melebarkan lahan. Oke, tadi kita habis manen Italian basil, sekarang kita lanjut Thai basil. Manfaat kehadiran vertical farming, yang pertama manfaatnya itu masyarakat bisa langsung beli atau mendapatkan sayuran yang segar, mengurangi karbon footprint dikarenakan itu ya kan masyarakat langsung mendapatkan sayuran di tengah-tengah kota, tidak mengambil sayuran dari contohnya dari Sukabumi, Bogor atau Bandung. Jadi itu ya sangat-sangat mengurangi karbon footprint, itu ya sangat bagus gitu. Tadi kita sudah panen Italian basil dan sekarang kita panen selada. Mari kita panen selada. Nah, jadi kita panennya itu seperti dicabut akarnya dengan menyisakan netpot dan kain flanelnya. Dan kita kembalikan lagi untuk nanti proses pembersihan berikutnya. Habis panen kita langsung didistribusikan ke restoran atau hotel atau bahkan orang yang datang pengen belanja langsung juga bisa, dan kita juga jual di marketplace juga, Kak. Di sini kita berperan sebagai ibu semai
Tugas kita selain nyemai benih, juga masang kain flanel, terus sama nanam. Selain itu ada juga permajaan, potong permajaan. Kita ada tim yang memperdayakan masyarakat di sekitar, itu ada 3 orang itu yaitu ibu-ibu yang warga di dekat ladang farm. Jadi itu hanya membantu proses persemaian atau pemindahan tanaman, itu aja sih. Teman-teman, ini adalah rokul media semai untuk hidroponik. Ketebalan yang kita pakai di sini 2 cm dengan panjang 25 cm. Dari satu blok ini kita bagi menjadi 8 kotak. Dari setiap kotak ini akan kita isi 2 benih. Oke teman-teman, setelah disiram hasil semai ini kita akan taruh di tempat yang gelap supaya tumbuh tunas. Oke teman-teman, setelah kita taruh di tempat gelap, antara 2 mingguan kita tunggu sampai tumbuh tunas seperti ini. Oke, sekarang saya ada di tempat permajaan. Nah, ini ada contohnya tanaman Italian basil. Sebelumnya dia berada di persemaian selama kurang lebih 10-14 hari. Nah, kemudian setelah 14 hari dipindah ke ruang permajaan. Nah, di sini dia akan dirawat selama kurang lebih 1 bulan sebelum nanti pindah ke greenhouse. Ini tanaman Thai basil yang sudah bisa dipindah ke greenhouse. Dia kurang lebih berumur 1 bulan. Ayo kita coba pindah tanam. Nah teman-teman, kali ini saya akan pindah tanam. Nah, apa yang perlu disiapkan sih untuk pindah tanam ini? Yang pertama dia harus ada net pot, kemudian ada planel. Nah si planel ini harus sudah dibasahi. Kenapa? Karena agar si tanaman nanti ketika sudah dipindah itu bisa menyerap air lebih cepat. Oke, yuk kita coba masukin ya. Pertama ambil bibit tanamannya.
kemudian simpan di sini. Oke, udah selesai ditanam. Nah, si tai basil ini baru bisa dipanen pada saat sebulan setelah ditanam. Kemudian setelah sebulan ditanam, dia baru bisa dipanen lagi setiap 2 minggu sekali. Bisa membuat masyarakat juga belajar hidroponik atau belajar hidroponik di ladang farm. Jadi buat ketahanan pangan juga agar masyarakat ya bisa membuat hidroponik di rumah atau mempunyai lahan sedikit di rumah. Teman-teman, sekarang saya mau kasih tahu beberapa jenis tanaman di ladang farm yang akan bisa kita panen. Nah, sekarang di depan saya ada tanaman tai basil. Oh, yuk kita panen. Manfaatnya itu ya masyarakat Jakarta mendapatkan sayuran yang fresh, segar, dan ya tanpa pestisida juga, Kak. Ya kalau bagi saya itu regenerasi anak muda itu sangat penting, apalagi di dunia pertanian ya Kak. Di Indonesia itu pertanian itu ya cukup luas dan cukup menjanjikan sih aslinya. Dan itu peluang bisnis bagi anak-anak muda. Ya ayo anak muda, kita terjun di dunia pertanian. Jangan takut dan malu untuk menjadi petani, karena petani itu ya penerus dan pokok ujung tombak pangan yang ada di dunia atau di Indonesia.